Di setiap hati manusia ada sebuah rahasia yang tak pernah padam. Harapan akan rezeki yang lapang, hati yang tenang, dan hidup yang berkah. Kita semua menginginkannya, namun seringkali kita lupa bahwa rezeki bukan hanya sekedar angka di rekening atau banyaknya harta yang menumpuk di sudut rumah. Rezeki adalah napas yang kita tarik setiap pagi. Rasa syukur yang menenangkan batin, kesehatan yang membuat kita mampu bergerak, dan kehadiran orang-orang yang tulus di sekitar kita. Namun mengapa sebagian orang terasa hidupnya sempit? Bukan karena Allah pelit memberi, melainkan karena langkah-langkah kita sering tak selaras dengan jalan yang Dia ridai. Banyak yang berlari mengejar dunia, tapi lupa bahwa rezeki sejati mengalir dari langit dengan izinnya. Ada yang rajin bekerja siang dan malam, namun lupa mengetuk pintu Sang Pemberi rezeki dengan hati yang penuh doa. Ada pula yang menanam benih usaha, tapi enggan menanam benih kebaikan sehingga tanah rezekinya gersang. Padahal Allah telah memberi kita peta yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tentang bagaimana rezeki bisa bertambah luas. Rezeki yang datang bukan hanya dari satu pintu, tapi dari arah yang tak kita sangka-sangka. Ia turun bukan hanya lewat kerja keras, tetapi juga melalui keberkahan amal, ketulusan hati, dan kelapangan jiwa dalam memberi. Kuncinya bukan sekadar mencari, tapi memperbaiki cara kita berjalan. Sebab rezeki tak akan salah alamat. Ia mencari hati yang siap menerima, tangan yang mau berbagi, dan langkah yang lurus menuju ridha Allah. Dalam materi ini kita akan membahas langkah-langkah nyata yang telah Allah ajarkan. Bukan teori kosong, tetapi panduan hidup yang telah dibuktikan oleh para nabi, sahabat, dan orang-orang sih. Langkah-langkah yang bukan hanya membuat rezekimu bertambah banyak, tapi juga meluas, menenangkan, dan membawa keberkahan di setiap hela napasmu. Sebab rezeki yang luas bukan sekadar tentang seberapa banyak kita dapat, tapi seberapa berkah yang kita miliki. Dan berkah itu tak datang pada hati yang lalai, melainkan pada hati yang terus berjalan di jalannya. Memperluas rezeki dengan menjalin silaturahmi. Salah satu rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang adalah betapa dahsyatnya kekuatan silaturahmi dalam melapangkan rezeki. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, Rasulullah tidak berkata bekerjalah lebih lama atau berbisnislah lebih besar meskipun itu bagian dari ikhtiar. Beliau justru menunjuk pada sesuatu yang sering kita anggap sepele, menjalin hubungan dengan keluarga, kerabat, dan sesama. Silaturahmi bukan sekadar mengucap salam saat lebaran atau mengirim pesan singkat di hari ulang tahun. Ia adalah sebuah jembatan hati yang dibangun dengan ketulusan, saling peduli, dan kasih sayang yang nyata. Ketika kita menyambung silaturahmi, pintu rezeki terbuka dari arah yang tak pernah kita duga. Sebab hubungan yang baik menumbuhkan kepercayaan, dukungan, dan kerjasama. Mungkin saja dari perbincangan hangat dengan saudara muncul peluang usaha baru. Mungkin dari kunjungan tulus ke rumah kerabat datang doa yang menembus langit memohonkan kelapangan untuk kita. Namun silaturahmi yang dimaksud Rasulullah tidak terbatas pada keluarga dekat. Ia juga mencakup teman lama, tetangga, bahkan mereka yang pernah berselisih dengan kita. Menghubungi seseorang yang pernah menyakiti kita memang terasa berat, tapi justru disitulah letak keagungan amal ini. Menyambung tali yang putus adalah tanda hati yang besar dan jiwa yang lapang. Di era digital, alasan untuk tidak bersilaturahmi semakin tipis. Telepon, pesan, dan video call ada di genggaman kita. Namun kemudahan ini terkadang membuat silaturahmi terasa hambar karena kehilangan sentuhan nyata. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk hadir secara fisik ketika memungkinkan. Sebab tatapan mata, senyum tulus, dan pelukan hangat memiliki kekuatan yang tak tergantikan. Yang lebih indah lagi, silaturahmi bukan hanya menambah rezeki dalam bentuk materi, tetapi juga rezeki berupa ketenangan hati, kelapangan pikiran, dan umur yang penuh keberkahan. Hidup terasa lebih ringan ketika kita dikelilingi oleh hubungan yang sehat. Beban terasa terbagi. Doa-doa mengalir dari banyak mulut dan hati menjadi lebih tenang. Silaturahmi adalah ladang yang tak pernah kering selama kita mau menanam dan merawatnya. Jangan menunggu momen khusus untuk memulai. Kirim pesan hari ini. Telepon orang yang sudah lama tak kita hubungi. Kunjungi saudara atau teman tanpa perlu alasan besar. Sebab setiap langkah menuju silaturahmi adalah langkah menuju pintu-pintu rezeki yang luas. Dan yang terpenting lakukan semua itu bukan sekadar demi dunia, tapi demi ridha Allah.
Sebab rezeki yang datang dari silaturahmi akan lebih manis dan berkah bila niatnya lurus untuk menyambung tali kasih yang Allah perintahkan. Bukan sekadar mencari keuntungan semata, memperluas rezeki dengan sedekah dan berbagi. Ada rahasia ilahi yang tak pernah lekang oleh zaman. Memberi tidak akan membuat kita miskin, justru membuat kita semakin kaya. Di dunia logika manusia, ketika kita memberi, harta kita berkurang. Tetapi di dunia hakikat yang diatur Allah, ketika kita memberi dengan ikhlas, pintu-pintu rezeki terbuka lebih lebar dari arah yang tak terbayangkan. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tuh bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Kahf ayat 261. Sedekah bukan hanya menambah pahala, tetapi juga mengundang rezeki yang berkah. Bukan karena harta itu kembali dari orang yang kita beri, melainkan karena Allah sendiri yang menjamin balasannya. Saat kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Saat kita menghapus air mata orang yang kesulitan, Allah akan menghapus kesempitan dalam hidup kita. Namun sedekah yang mengundang keberkahan bukanlah sedekah yang dibarengi dengan riya atau pamer. Ia harus keluar dari hati yang tulus. Tanpa mengharap balas jasa, memberi secara diam-diam seringkali lebih mulia karena hanya Allah yang tahu dan itu menambah kemurnian niat kita. Sedekah pun tidak harus selalu dalam bentuk uang. Senyum yang tulus, tenaga yang kita berikan untuk membantu, ilmu yang kita ajarkan, bahkan doa yang kita panjatkan, semuanya adalah sedekah. Semakin luas pemahaman kita tentang sedekah, semakin banyak peluang kita untuk mengamalkannya setiap hari. Banyak kisah membuktikan bahwa sedekah dapat membuka jalan rezeki yang tak masuk akal. Ada pedagang yang omsetnya naik setelah membiasakan memberi sebagian keuntungannya setiap hari. Ada pekerja yang gajinya tak pernah habis meski sering membantu orang lain. Bahkan ada orang yang dikeluarkan dari kesulitan besar hanya karena di masa lalu ia pernah memberi makan orang yang lapar. Sedekah juga menenangkan hati. Saat kita memberi, kita belajar melepaskan keterikatan pada dunia. Kita merasakan nikmatnya menjadi saluran rezeki Allah untuk orang lain. Hati menjadi lebih lapang dan lapangnya hati adalah rezeki yang tak ternilai. Bila ingin rezeki bertambah luas, jadikan sedekah sebagai kebiasaan. Bukan hanya saat merasa lapang. Justru sedekah yang paling mulia adalah ketika kita sedang sulit namun tetap memilih untuk memberi. Sebab itu tanda kita yakin bahwa Allah lah sumber rezeki sejati, bukan angka di rekening atau harta di rumah. Maka jangan takut berkurang saat memberi. Anggaplah setiap sedekah sebagai undangan kepada rezeki untuk datang. Dan ingatlah ketika kita memberi, kita sedang menanam pohon kebaikan yang buahnya akan terus kita nikmati di dunia dan di akhirat. Memperluas rezeki dengan istighfar dan taubat. Di antara kunci pembuka rezeki yang sering dilupakan adalah istighfar dan taubat. Banyak orang hanya memandang rezeki dari sisi kerja keras dan usaha lahiriah. Padahal rezeki juga sangat erat kaitannya dengan kebersihan hati dan keberkahan hidup. Hati yang kotor oleh dosa bagaikan wadah berdebu yang sulit menampung air jernih. Demikian pula hidup yang diliputi dosa sulit menerima curahan rezeki yang berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 dan 12. Ayat ini adalah janji Allah yang jelas. Istighfar dan taubat bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi jalan turunnya rezeki, keturunan yang baik, serta keberkahan alam sekitar. Seolah Allah berkata, perbaikilah hubunganmu, aku akan memperbaiki urusan dunia dan akhiratmu. Istighfar bukan sekadar ucapan astagfirullah di bibir, tapi permohonan ampun yang lahir dari hati yang sadar akan kesalahan dan menyesalinya. Taubat pun bukan hanya berhenti dari dosa, melainkan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi disertai upaya memperbaiki diri. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, tapi hasilnya selalu terasa kurang. Bisa jadi bukan karena kurang pintar atau kurang giat, melainkan karena ada penghalang rezeki yang tak terlihat. Dosa-dosa yang belum disucikan dengan istighfar. Bahkan Rasulullah yang terjaga dari dosanya beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Itu bukan karena beliau berdosa,
tapi untuk memberi teladan bahwa istighfar adalah sumber ketenangan, keberkahan, dan kelapangan hidup. Istighfar juga membersihkan hati dari kesombongan, iri dan dengki. Penyakit hati yang sering menjadi penghalang datangnya rezeki. Hati yang bersih lebih mudah menerima ilham, ide, dan peluang. Orang yang jernih hatinya juga lebih disukai orang lain sehingga jalan kerjasama dan bantuan pun terbuka lebar. Cobalah jadikan istighfar sebagai bagian dari rutinitas harian. Ucapkan di pagi hari di sela pekerjaan saat berkendara atau sebelum tidur. Tidak ada batasan tempat dan waktu untuk memohon ampun. Yang terpenting adalah kesadaran hati dan keikhlasan niat. Dan ingatlah, istighfar bukan hanya membuat rezeki bertambah luas di dunia, tapi juga menjadi simpanan berharga di akhirat. Sebab setiap istighfar adalah pintu rahmat Allah yang terbuka dan rahmatnya jauh lebih luas dari sekadar harta dan materi. Musik memperluas rezeki dengan syukur dan tawakal. Rezeki yang luas bukan hanya datang dari kerja keras silaturahmi, sedekah atau istighfar, tetapi juga dari syukur yang tulus dan tawakal yang kokoh. Dua amalan hati ini ibarat sayap yang membuat burung terbang tinggi. Satu sayap menguatkan rasa cukup. Sayap lainnya mengantarkan kita pada ketenangan dalam mencari yang halal. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini sederhana, namun mengandung rahasia besar. Syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat besar, tetapi juga saat menerima hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Udara yang kita hirup, tubuh yang sehat, waktu luang, bahkan kesempatan untuk berbuat baik. Hati yang bersyukur memandang hidup dengan lensa keberkahan. Ia tidak sibuk menghitung apa yang kurang, tapi menghargai apa yang ada. Dan uniknya semakin kita menghargai nikmat kecil, Allah justru menambahkan nikmat besar. Syukur mengubah energi dalam diri, membuat kita lebih positif dan menarik kebaikan dari sekitar. Namun syukur saja tidak cukup tanpa tawakal. Tawakal adalah bersandar penuh pada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Ia bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi bekerja keras dengan hati yang yakin bahwa hasil akhirnya diatur oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki." Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat, perhatikan perumpamaan burung itu. Ia tetap terbang mencari makan, bukan diam di angkal, mengajarkan kita untuk bergerak berusaha. Namun melepaskan kegelisahan akan hasil. Orang yang tawakal tidak mudah putus asa jika usahanya belum berhasil. Karena ia yakin Allah sudah menyiapkan jalan lain yang lebih baik. Syukur dan tawakal juga membuat hati lebih tenang. Saat bersyukur kita merasa cukup dengan apa yang ada sehingga tidak diperbudak oleh ambisi berlebihan. Saat bertawakal kita terhindar dari rasa cemas berlebihan terhadap masa depan. Karena kita percaya kepada Zat yang menggenggam seluruh alam semesta. Keduanya, syukur dan tawakal adalah magnet rezeki yang dahsyat. Syukur membuat kita menjaga nikmat yang sudah ada. Tawakal mendatangkan nikmat yang belum terlihat. Jika keduanya berpadu, hidup terasa lapang meski harta belum berlimpah. Dan ketika harta datang, ia membawa berkah yang menenangkan. Maka mulailah hari ini dengan hati yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan. Sekilun itu, lanjutkan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Lalu serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Sebab rezeki yang luas adalah milik hati yang rida. Dan rida itu lahir dari syukur dan tawakal yang berjalan berdampingan. Rezeki adalah rahasia Allah yang tak pernah salah alamat. Ia datang kepada siapapun yang dikehendakinya dengan cara yang kadang tak terjangkau oleh logika manusia. Namun Allah telah membukakan kepada kita jalan-jalan yang jelas untuk melapangkannya. Jalan yang bukan hanya mengandalkan kerja keras, tetapi juga membersihkan hati dan memperbaiki amal. Kita telah belajar bahwa silaturahmi menyambung hati, menambah keberkahan umur, dan membuka peluang-peluang baru. Sedekah membersihkan harta, melipat gandakan balasan, dan mengundang keberkahan dari arah yang tak disangka. Istighfar dan taubat membersihkan penghalang rezeki, menurunkan rahmat dan membuat hati lebih siap menerima karunia Allah. Dan syukur yang tulus serta tawakal yang kuat adalah penjaga nikmat sekaligus penarik rezeki yang belum kita miliki. Keempat langkah ini bukan teori semata, melainkan sunatullah yang telah dibuktikan oleh para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh.
Mereka menjadikan amalan-amalan ini sebagai kebiasaan harian hingga hidup mereka dipenuhi keberkahan. Meski harta mereka mungkin sederhana, rezeki yang luas bukan sekadar angka yang besar, tetapi hati yang merasa cukup. Hidup yang bermanfaat dan hubungan yang penuh cinta. Dan yang terpenting rezeki yang berkah adalah rezeki yang mendekatkan kita kepada Allah bukan menjauhkan kita darinya. Maka mulai hari ini mari kita perbaiki langkah. Sambung silaturahmi, perbanyak sedekah, bersihkan diri dengan istighfar lalu jaga hati dengan syukur dan tawakal. Niscaya pintu-pintu rezeki akan terbuka bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tempat di mana keberkahan sejati menunggu kita selamanya.